Shalom Bapak Ibu, siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan? Mari buka Alkitab kita yang terambil di dalam surat Yakobus pasal yang pertama ayat 13 sampai ayat ke-15. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Surat Yakobus pasal yang pertama ayat 13 sampai 15 berkata demikian. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai apa? Oleh apa? Keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, dia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Yang percaya firman Tuhan, katakan amin. Tema yang akan saya sampaikan pada pagi ini adalah keinginan yang terkontrol. Apa Bapak Ibu? Keinginan yang terkontrol. Kalau Bapak Ibu Saudara baca firman Tuhan, kalau dari ayat 13-14 berkata, ya, Allah tidak pernah mencobai. Seringkali kita datang ketika masalah itu datang dalam hidup kita. Banyak orang berpendapat itu adalah cobaan dari Tuhan. Ini adalah cobaan dari Allah. Anda dengar itu? Kalau ada masalah berat, ada persoalan, itu cobaan dari Allah. Apakah Allah kita adalah Allah yang jahat mencobai kita? Saya mau katakan dia adalah Allah yang sungguh amat baik. Kalau Bapak Ibu Saudara punya anak, apakah Bapak Ibu Saudara izinkan anak Bapak Ibu Saudara masuk dalam masalah, Bapak Ibu Saudara cobain sehingga anak Bapak Ibu Saudara babak belur? Saya punya anak laki-laki, hanya satu Tuhan kasih anak laki-laki satu. Kira-kira saya enggak saya sama anak saya? Halo? Kalau manusia yang waras berpikir, saya pasti sayang banget dengan anak saya, betul tidak? Tidak ada manusia yang tidak sayang kepada anaknya. Saya sendiri punya perusahaan Bapak Saudaraku. Suatu ketika saya berbicara sama istri saya, kalau nanti anak saya sudah selesai kuliah, saya ingin dia bekerja di luar kota, tapi bukan dengan saya, dengan orang lain. Kira-kira saya kejam, jahat? Tidak terhadap anak saya. Punya perusahaan sendiri, anak disuruh kerja dengan orang lain. Dan ini perlu saya berdebat dengan istri saya berjam-jam Bapak Ibu Saudaraku, untuk menyatakan pendapat saya. Saya ingin Bapak Ibu Saudara memahami Tuhan itu dengan baik. Apakah saya ingin bahwa anak saya masuk dalam masalah? Tadi saya senang sekali khotbah yang sesi pertama dari Pak Pendeta Bambang Sujatmiko. Ya. Di balik masalah itu ada mujizat Tuhan. Amin. Ketika kita menghadapi tantangan persoalan masalah, itu justru itu membuat kita makin tough, kita makin kuat. Saya percaya Tuhan tidak membawa kita kepada kecelakaan. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan yang sungguh amat baik di dalam kehidupan kita. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tetapi memberikan masa depan yang penuh pengharapan kepada setiap kita. Setuju saya katakan amin. Tapi kenapa seringkali Bapak Ibu Saudara hidup kita itu berhadapan dengan masalah, dan masalah itu tidak pernah lepas dalam kehidupan kita. Coba perhatikan ayat yang 14.
Oh, saudara, surat Yakobus pasal yang pertama ayat 14, coba perhatikan. Saya ingin kita baca ya, sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah salah paham dengan Tuhan. Tuhan kadangkala izinkan kita masuk dalam satu situasi supaya kita menjadi satu pribadi yang kuat. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat, yang jelek, yang tidak baik dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali persoalan masalah datang dalam kehidupan kita. Bukan Tuhan yang buat masalah dalam hidup kita. Tetapi masalah itu datang karena keinginan kita yang tidak terkontrol dengan baik. Ada yang amin Bapak Saudaraku. Dikatakan tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Apakah hidup kita tidak boleh punya keinginan? Halo? Pak, saya dengar khotbahnya Pak Indra, saya nggak pingin makan Pak. Ada yang nggak pingin makan? Ya, siap-siap berangkat kalau nggak pingin makan ya. Pak, saya nggak pingin minum Pak. Ya, juga siap-siap berangkat. Pak, saya nggak ingin kaya Pak. Apa saudara ingin kaya? Halo? Oh, nggak ingin kaya semua ya? Ada ingin kaya? Benar. Baru ngomong duit sudah semua pada ke depan. Katanya nggak ingin kaya. Kita sepakat bahwa kita hidup ini harus punya keinginan. Tetapi keinginan harus terkontrol sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Punya nafsu boleh tidak? Halo? Pak, saya nggak ada nafsu makan Pak. Nyaman nggak hidup kita? Kita harus punya nafsu, tapi jangan hawa. Jangan hawa. Pada perempuan itu melotot sih. Oh, Hawa itu Adam jatuh dalam dosa gara-gara siapa? Hawa ya. Jadi hawa nafsu. Jadi nafsu kita sudah dikontrol dari pihak luar. Itu yang tidak boleh. Kalau kita sebagai manusia kita harus punya nafsu, tapi jangan punya hawa. Bapak-bapak kayak kurang berani ya jawabnya. Tetapi kita tidak boleh punya hawa. Ya, nafsu boleh nggak? Ibu-ibu yang kurang setuju kayaknya nih. Hari ini kita sama-sama belajar supaya keinginan kita itu betul-betul kita terkontrol dengan baik. Ya. Siapa sih yang tidak ingin kaya? Siapa sih yang tidak ingin sukses? Siapa sih yang tidak ingin berhasil? Tapi apa yang kita pikirkan, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Di dalam 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 berkata demikian. Dalam surat Timotius 6 ayat 9 dan 10 berkata demikian. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Coba perhatikan ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah berapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Sering saya jumpai dalam kehidupan, orang kadang kerja cari uang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, dari matahari belum terbit, kerja sampai matahari terbenam, dia belum pulang ke rumah. Kadang dia pergi merantau, dia bekerja berbulan-bulan, dia lupa anak, lupa istri, dia hanya ingin cari kekayaan. Ya kalau memang kita terpaksa bekerja di luar kota berbeda ya. Tapi ada orang yang otaknya adalah uang. Bagaimana dia membuat dirinya berhasil secara materi yang luar biasa. Firman Tuhan katakan, apakah arti hidupmu? Ya. Hidup kita itu seperti uap. Ya. Sebentar saja ada dan akhirnya akan
lenyap, hilang Bapak Ibu Saudaraku. Seringkali kita hanya ingin memburu uang dalam kehidupan kita. Kita cari materi, ingin kita menjadi orang yang sukses, orang yang hebat. Kalau pemikiran kita demikian, fokus kita itu sangatlah salah Bapak Ibu Saudaraku. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kaya itu wajib. Ragu-ragu Bapak Saudaraku. Sebagai anak Tuhan kita kaya ini wajib. Tetapi ingin kaya itu tidak boleh. Ya. Karena fokus kita itu bukan di kekayaan. Kenapa saya katakan kaya itu wajib? Karena firman Tuhan itu yang menjanjikan dalam kehidupan kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang lain-lain termasuk materi, itu Tuhan akan tambahkan dalam kehidupan kita. Kadang amin ya. Tadi saya katakan apa? Kaya itu wajib. Kaya dalam pengertian kita bukan harus punya materi yang berlimpah-limpah, tidak. Kaya itu artinya apa? Kita cukup papan, pangan, dan sangan. Amin. Jangan kita sebagai anak Tuhan ikut Tuhan, tapi kita selalu meminta-minta roti seperti Daud katakan. Daud katakan, dahulu aku muda, sekarang aku sudah tua. Aku belum pernah melihat orang yang ikut Tuhan itu meminta-minta roti. Bapak Saudara percaya? Tapi sangat heran Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan tidak cukupkan materi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tuhan sanggup melakukan jauh-jauh dari apa yang engkau inginkan Bapak Saudaraku. Coba lihat surat Filipi pasal yang keempat ayat 19. Coba Bapak Saudara baca. Surat Filipi pasal yang keempat ayat 19. Tolong multimedia tolong tayangkan sejenak. Saya tiba-tiba teringat ayat ini. Coba sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara coba renungkan, pahami ayat ini dengan benar. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Kira-kira kekurangan tidak kita? Kira-kira kita kaya tidak? Ya. Sebetulnya hidup ini simple Bapak Ibu Saudaraku. Yang penting ya kita mau butuhkan ada. Betul tidak? Jangan kita nanti mau beli pakaian nggak ada uang. Mau makan nggak ada lauk. Ya. Mau kerja nggak ada kendaraan. Itu bingung loh Bapak Saudaraku. Tapi orang yang ikut Tuhan sungguh-sungguh, saya percaya Allah kita sanggup memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Amin. Ya. Yang tidak boleh Bapak Ibu Saudaraku, kita sebagai anak Tuhan, kita ini cinta dengan uang. Kalau kita cinta dengan uang, kita hidup kita melekat dengan uang, kita fokus kita kepada uang, kita akan halalkan segala cara untuk mencari uang. Itu yang tidak boleh Bapak Ibu Saudara dalam hidup kita. Seharusnya kita ini harus cari kerajaan Allah dahulu dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan dalam hidup kita. Yang tidak boleh terjadi keinginan kita adalah keinginan untuk memperoleh materi. Itu yang tidak boleh Bapak Saudara. Amin. Ya, kelihatannya kurang setuju Bapak Ibu. Halo? Orang yang pikirannya fokus kepada materi, saya mau katakan dia itu sebetulnya dia masuk dalam satu bahaya yang sangat-sangat besar. Coba perhatikan, coba lihat di surat Yudas pasal yang pertama ya, satu pasal saya Yudas ya. Ayat yang ke-7, coba perhatikan ya. Saya ingin tunjukkan kepada Bapak Saudaraku. Orang yang fokusnya kepada materi, dia itu sangat
berbahaya, masuk di dalam bahaya. Lukas 1 ayat yang ke-7, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan yang tak wajar, garis bawah kepuasan yang tidak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Sodom dan Gomora ini terletak di lembah Yordan. Lembah Yordan ini adalah daerah yang sangat subur. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di Kejadian 13 ya. Kenapa di Yudas pasal yang pertama ayat 7 ini ada cerita tentang Sodom dan Gomora. Itu terjadi ketika Abraham dan Lot dan sangat diberkati Tuhan. Punya domba yang sangat banyak, yang tidak terhitung. Sehingga tempat yang dia tinggal itu sudah sesak, tidak bisa. Sehingga gembala Lot dengan gembala Abraham itu seringkali berkelahi. Ketika gembala Abraham dan gembala Lot itu berkelahi, ya, Abraham berbicara kepada Lot, ya, kita ini kerabat, ya. Jangan gara-gara, jangan perkara uang ini kita ribut. Jangan perkara harta ini kita ribut, ya. Kalau kamu silakan pilih, kalau kamu ke kanan saya ke kiri, ya. Seharusnya yang pilih duluan itu siapa? Ingat, Lot itu ikut Abraham. Ya. Lot itu keponakan dari Abraham. Ya. Sejak dia keluar dari Ur-Kasdim, Abraham juga bawa kerabatnya, salah satu adalah Lot bersama-sama dia. Ketika Abraham diberkati, Lot juga diberkati Tuhan. Dan sehingga harta mereka itu sangat-sangat besar. Ya. Dilihat, Abraham itu dia walaupun dia diberkati, tapi pikirannya dia tidak tertuju kepada materi. Dia tidak cinta uang, dia tidak fokus kepada materi. Ya. Ketika gembala Lot dan gembala Abraham bertengkar soal tempat penggembalaan. Abraham tidak menang-menangan untuk memperoleh materi itu. Tetapi dia persilakan Lot untuk memilih. Kalau kamu ke kanan Lot, saya ke kiri. Yang seharusnya yang boleh pilih duluan sebetulnya orang tua atau anak muda dulu. Harusnya paman dulu dong. Tetapi Lot ini ya fokus dia adalah perkara materi. Dia lebih cinta materi, lebih cinta uang daripada yang lain. Itu bahaya Bapak Saudaraku. Makanya dia milih duluan. Padahal yang lebih berhak memilih adalah Abraham. Dia lihat lembah Yordan. Wow, subur sekali. Dikatakan seperti taman Tuhan. Luar biasa, wah subur sekali, banyak air, padang hijau. Waduh, nanti gembala itu domba-domba saya akan gemuk semua dan di sana saya akan dapat materi yang luar biasa. Itu pemikiran yang fokus kepada materi. Sedangkan Abraham tidak fokus ke sana. Dia pikirkan hubungan antara dia sebagai paman dan keponakan supaya jangan terjadi selisih paham karena dia tidak fokus ke materi. Dia diberkati Tuhan tidak? Berkecukupan tidak Abraham? Berkecukupan. Ya. Inilah contoh-contoh Bapak Ibu Saudaraku. Orang yang fokus kepada materi, dia itu masuk di dalam bahaya. Orang yang fokus pada materi, dia akan masuk ke dalam pencobaan. Dia akan halalkan segala cara untuk memperoleh materi itu. Dan akhirnya Lot itu memilih Sodom dan Gomora. Karena saking suburnya seperti Taman Eden, terlalu nyaman hidupnya itu. Hidupnya jadi tidak terkontrol, keinginannya itu jadi tidak terkontrol. Daerahnya daerah yang menjadi sangat rusak. Betul tidak? Di sana diisi oleh orang-orang yang hidupnya hanya memikirkan keinginan duniawi. Penduduknya sukses secara materi, tetapi moralnya sangat hancur. Di sana diisi oleh
orang-orang lesbian dan homoseksual. Coba Bapak Ibu pikirkan sejenak Bapak Saudaraku. Keinginan materi itu, cinta akan uang itu akan membuat kita menjadi hancur. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mencari kerajaan Allah dahulu, saya sangat percaya Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya kekurangan. Amin Bapak Ibu. Kita kembali baca tadi di Yudas pertama ayat 7. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar apa? Mengejar apa? Kepuasan-kepuasan yang tak wajar. Garis bawah kepuasan yang tidak wajar. Kalau orang-orang hidupnya hanya fokus kepada kepuasan dan kenyamanan, sekali lagi hati-hati. Bu Ibu, jangan ke gereja itu pesta itu ya, seperti mau ke pesta. Pasnya harus merek tertentu. Terus dia lirik temannya, kamu pakai merek apa? Merek apa temannya tasnya? Bagus. Tapi kok kayaknya imitasi ya, KW-an ya. Pernah begitu? Enggak pernah di sini, enggak pernah. Ibu-ibu berdandan boleh tidak? Habis dandan 3 jam di depan cerminnya 3 jam. Terus setelah dandan, suaminya tanya, cantik enggak saya? Kalau kamu habis dandan, cantik. Mau di ngomong gitu ibu-ibu? Kalau enggak dandan? Nah iya. Kalau enggak dandan, elek ya. Berarti imitasi. Kita boleh dandan, boleh Bapak. Ke sekolah, ke gereja harus rapi Bapak Saudara. Betul tidak? Tapi bukan kita melakukan hal-hal yang sifatnya jasmani, mengejar kepuasan pribadi. Itu berbahaya dalam hidup kita. Kalau orang hidup hanya mengejar kenyamanan, kepuasan pribadi, ini sangat berbahaya. Karena apa? Firman Tuhan katakan ya, mengejar kepuasan yang tidak wajar. Hati-hati loh Bapak Saudaraku. Yang punya istri dong lambaikan tangannya. Subur semua di GAB ya. Punya istri semua. Yang punya suami mana? Suami-suami aku katakan kepada istrinya, "Ma, kamu adalah wanita yang paling cantik di seluruh dunia." Ayo. Istri ada? Ayo katakan kepada suamimu, "Pak, kamu adalah suami yang paling ganteng seluruh dunia. Gak ada yang lain." Itu kepuasan yang benar. Jangan rumput tetangga lebih hijau. Jangan gandeng istri dia lihat ke samping. Gak ada ya. Gak ada yang ketahuan maksudnya. Seringkali hidup kita itu mencari kepuasan yang tidak wajar Bapak Saudaraku. Tuhan memberikan anugerah itu sangat luar biasa dalam hidup kita. Kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, banyak berkat-berkat Tuhan yang Tuhan curahkan dalam hidup kita. Terutama berkat dalam rumah tangga, pasti ada damai, sejahtera, sukacita dalam rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Kalau kita kejar kepuasan tidak wajar, saya percaya rumah tangga kita pasti berantakan. Pasti ada pertengkaran, ada perselisihan, ada problem yang tidak bisa diselesaikan.
Di dalam pekerjaan kalau kita cari kepuasan-kepuasan tidak wajar, pasti satu hari kita bermasalah dengan pekerjaan kita. Percayalah Bapak Saudaraku. Tapi kalau kita bekerja sesuai dengan aturan yang benar, satu hari pasti kita dipromosikan oleh Tuhan. Kadang amin Bapak Saudaraku. Di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 1-2 berkata demikian. Karena kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Seringkali kita ini pikirkan perkara-perkara di bumi, sehingga keinginan kita itu tidak kita kontrol dengan baik. Amin Bapak Ibu. Apalagi yang keinginan yang tidak, keinginan untuk cari popularitas. Ada keinginan untuk mencari Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara melayani di gereja, jangan cari popularitas di gereja, nggak ada nilainya. Betul tidak? Waduh, supaya saya terkenal Pak, bisa Pak online masuk YouTube Pak. Waduh, saya ada di YouTube Pak. Ada yang begitu? Kita melayani dengan hati kita supaya jemaat Tuhan itu diberkati Tuhan. Bukan untuk cari popularitas, bukan untuk dinilai oleh manusia, untuk dianggap kita ini baik, hebat dan sebagainya. Ya. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 katakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Aminnya sedikit Bapak Saudaraku. Kita berolahraga boleh tidak? Olahraga dengan saya kok pada lihat saya itu. Fitness boleh nggak fitness? Pak Tony mana? Boleh nggak? Saya dulu ada partner ini dari China Bapak Saudaraku. Keluar dengan dia bingung. Karena satu hari dia harus konsumsi 50 butir telur. Ada yang satu hari konsumsi 50 butir telur. Pusing di pasar-pasar kita cari telur ayam untuk dia Bapak Saudaraku. Karena kalau dia tidak makan telur 50 biji, dia merasa tidak afdol, tidak fit. Kita berolahraga itu sangat baik. Betul tidak? Tapi jangan kita berolahraga untuk memuaskan keinginan kita. Yang penting saya senang. Kita berolahraga itu supaya menjaga tubuh kita ini tetap sehat. Di dalam Roma pasal yang ke-13 ayat 14 berkata, ayat terakhir ya. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai pelengkap senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk apa? Untuk apa? Memuaskan keinginannya. Tadi saya katakan kalau ibu-ibu berdandan boleh, berdandan yang wajar. Tapi bukan untuk memuaskan keinginan kita. Berolahraga boleh, tapi bukan tujuannya untuk memuaskan keinginan kita. Tapi kita menjaga kesehatan, menjaga kebersamaan. Itu yang paling penting Bapak Saudaraku. Amin Bapak Ibu. Jadi keinginan kita Bapak Saudara, kalau tidak terkontrol, itu sangat berbahaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, saya dorong Bapak Ibu Saudara harus punya keinginan positif. Bapak Ibu Saudara harus punya keinginan yang positif, harus optimis dan harus bekerja keras. Supaya kita sungguh-sungguh dalam anugerah dan berkat Tuhan. Tetapi keinginan kita harus terkontrol dengan baik. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, karena firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat buat Bapak Saudara.